Shalom Bapak Ibu Jemaat, saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita datang, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau sudah dan boleh memberkati kami. Terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk pemeliharaanmu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Wahyu, pasal yang ke-8, ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. Keempat sangkakala yang pertama. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi absintus dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang. Dan demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa yang Bapak Ibu bayangkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua nanti? Apakah kita membayangkan suatu suasana yang indah, yang baik, Tuhan menyambut kita, begitu? Atau kita membayangkan situasi, kondisi, keadaan dunia seperti yang tadi digambarkan di dalam kitab Wahyu? Bagaimana sepertiga wilayah, sepertiga bagian, sepertiga daerah itu menjadi hangus, terbakar, bahkan terkena bintang dan semuanya mati, lenyap. Bapak Ibu bisa bayangkan situasi yang terjadi pada saat itu. Mungkin kita pernah melihat kiamat 2020 yang mungkin pernah kita saksikan di TV atau di film-film. Bagaimana kita melihat situasi, kondisi yang begitu mengerikan terjadi di mana-mana. Memang kalau film kita tahu endingnya bagaimana. Tetapi tentang kehidupan kita nanti tidak ada seorang pun yang tahu endingnya bagaimana. Nah, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menyingkapi hal ini? Apakah kita menjadi takut? Apakah kita menjadi gentar? Apakah kita menjadi pribadi yang bagaimana Bapak Ibu Saudara akan terjadi di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa peristiwa kedatangan Tuhan yang kedua itu sudah pasti. Apapun tandanya, apapun peristiwanya, kita harus siap menghadapinya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi satu hal yang kita yakini, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap menghadapinya. Kita tahu kemana kita nantinya. Kita akan kembali kepada Tuhan kita, kembali kepada pencipta kita.
Sehingga tidak ada sesuatu yang perlu kita khawatirkan ketika masa itu nanti datang. Karena kita tahu kemana kita akan kembali. Apa yang kita alami hari ini, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita hari ini tentunya tidak membuat kita menjadi kecut, tawar hati, atau meninggalkan Tuhan. Tetapi justru mempersiapkan diri kita untuk kita boleh menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Sehingga setiap kita boleh kembali lagi kepada Tuhan. Secara manusiawi peristiwa ini sangat mengerikan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak ada sesuatu yang menakutkan selama Tuhan beserta dengan kita. Kitab Wahyu ini mengingatkan kita untuk boleh mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Dan kita semua boleh setia sampai akhir hidup kita. Bapak Ibu Saudara, tantangan apa yang hari ini kita alami kiranya tidak membuat kita menjadi meninggalkan Tuhan, atau jauh dari Tuhan, atau hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena akan ada tantangan yang jauh lebih besar yang bisa meruntuhkan iman kita. Tetapi percayalah, setiap orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, orang-orang yang sudah dipanggil sebagai anak-anaknya yang sudah dipilihnya, kita akan boleh menikmati kasih anugerah dari Tuhan. Doa kita, biar setiap kita diberikan kekuatan, kesetiaan iman sampai akhir hidup kita. Tuhan, terima kasih. Kami tahu kedatangan-Mu yang kedua itu iya dan amin. Kami tidak tahu bagaimana peristiwa yang akan terjadi nanti. Tapi kami melihat secara manusia sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi kami sebagai anak-anak-Mu, biar kami telah berpengharapan kepada-Mu. Kami tahu penderitaan yang kami alami, pergumulan yang kami alami, kiranya tidak membuat kami meninggalkan Engkau. Tapi justru memperteguh iman keyakinan kami di dalam Engkau. Ajar kami untuk berani menjalani semuanya ini. Ajar kami tidak takut karena kami bersama dengan Engkau. Kuatkan, teguhkan iman kami. Ajarlah kami tetap setia hanya kepadamu. Dan kami mau serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Dan kami merindukan kedatangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan semakin memperteguh iman kita di dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.